Ya, jadi kita sudah masuk di materi menggambar tiga dimensi untuk mata kuliah CAD/CAM. Adapun fokus kita hari ini itu kita ingin mengetahui apa saja perbedaan program dalam AutoCAD dalam menggambar dua dimensi dan menggambar tiga dimensi. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana metode penulisan dalam menggambar tiga dimensi. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui apa itu UCS atau User Coordinate System. Nah, untuk perbedaan dari program AutoCAD dalam menggambar dua dimensi dan tiga dimensi, kalau bisa kita lihat, di program AutoCAD dua dimensi kemarin, kita hanya bisa melihat satu pandangan saja. Maksudnya, satu pandangan dari setiap posisi yang kita gambar atau proyeksi yang kita gambar. Nah, contoh misalnya hanya tampak atas, hanya tampak depan, dan tampak samping. Dan jelas untuk segi material itu kosong dan juga bentuknya tidak mempunyai ruang karena tadi hanya satu pandangan atau bisa disebut sebagai bidang datar. Dan juga dalam bentuk gambarnya juga hanya satu sisi atau perbagian. Nah, sedangkan untuk AutoCAD tiga dimensi itu lebih dari satu pandangan. Nah, baik itu pandangan atas, depan, dan samping, ini akan bisa terlihat sekaligus. Nah, berbeda tadi dengan AutoCAD dua dimensi, itu hanya kita bisa melihat pandangan atasnya saja, atau pandangan depannya saja, atau yang pandangan sampingnya saja. Dan pastinya untuk material, nah ini bervolume atau berisi, dan juga bentuknya ada mempunyai ruang, dan bentuk gambarnya ini terlihat asli dan terlihat secara keseluruhan tadi karena memperlihatkan semua sisi pandangan baik itu atas, depan dan samping. Nah, kita masuk di metode dalam penulisan menggambar tiga dimensi. Yang pertama ada koordinat absolut. Nah, perlu diperhatikan di dalam menggambar tiga dimensi nanti, di mana sebelumnya kita hanya menggunakan dua koordinat saja, yaitu koordinat X dan Y. Nah, di koordinat atau menggambar tiga dimensi nanti ada satu tambahan lagi koordinat, yaitu koordinat Z. Jadi ada tiga, X, Y, dan Z. Nah, seperti contoh berikut. Contoh misalnya pada saat kita membuat garis atau line, kita harus memasukkan tiga poin koordinatnya. Misalnya garis ke sumbu X berapa, ke sumbu Y berapa, dan ke sumbu Z berapa. Jadi garis dimulai dari koordinat 0,0,0 atau di mana titik awal kita menggambar dan diakhiri pada koordinat yang kita tentukan tadi dengan mengisi tiga koordinat yang ada, misalnya X, Y, dan Z. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini. Bisa terlihat di gambar di monitor? Bisa, Pak. Ya. Nah, bedanya kemarin untuk koordinat kalau kita di apa namanya? Di dua dimensi, pada saat kita membuat line, itu kita hanya memasukkan dua koordinat saja, misalnya 10,20 seperti itu. Nah, koordinatnya hanya seperti ini. Nah, untuk mengubah ketampilan tiga dimensi, karena di sini UCS-nya masih ada dua koordinat. Nah, pertama kita masuk di view, kita ubah view-nya dulu, sudut pandangnya, baru kita ke menu view dan pilih SE isometric. Nah, SE isometric. Nah, contoh misalnya di sini. Nah, kita mau coba yang tadi, yang lain, kita membuat garis. Nah, misalnya ini koordinat awalnya ini 0,00.
Nah, baru next koordinatnya 10,20,30. Jadi memasukkan tiga koordinat. Nah, sehingga nanti pada saat terlihat dia seperti ini. Nah, agak tinggi ya. Bentar. Nah, sehingga pada saat kita orbit, nah dia tampak nyata. Garisnya juga lebih lebih real ya. Nah, jadi maksudnya tadi itu X dan Y. Jadi pergerakan koordinat ke X, kemudian ke Y, dan terakhirnya ke Z, ke arah atas. Nah, Z yang ke arah atas yang menentukan tingginya dari arah garisnya. X, Y, dan Z. Nah, seperti itu. Itu tadi untuk metode koordinat absolut. Nah, selanjutnya kita masuk di koordinat relatif. Koordinat relatif ini, jadi bagaimana kita memasukkan nilai awal koordinat di sembarang koordinat dengan koordinat selanjutnya menggunakan koordinat akhir sebagai acuan. Nah, ini penggunaan simbol at untuk memastikan pergerakan arah garisnya. Nah, contoh misalnya seperti ini. Nah, saya mulai dari sini, kemudian ya at 100,75,50. Nah, kalau kita bisa lihat, jadi pergerakan garisnya ke arah sumbu X itu panjangnya 100, kemudian ke Y-nya 75, dan tingginya ke atas 50. Nah, seperti ini. Sehingga pada saat kalau kita lihat bidang datarnya dia seperti ini. Nah, yang tadi menentukan panjang garisnya itu at 100, tetapi arahnya ke sumbu Y dengan tinggi Z-nya 50. Itu untuk koordinat relatif. Nah, tadi contoh gambarannya di koordinat X-nya 100, Y-nya 75, dan Z-nya 50. Selanjutnya ada polar cylindrical. Polar cylindrical ini menggabungkan jarak, sudut, dan koordinat Z. Jadi penentuan jaraknya berapa, kemudian kemiringan sudutnya berapa, dan berapa tinggi dari koordinat Z-nya, arah koordinat Z-nya. Nah, contoh misalnya line, dan first point-nya di sini. Nah, terus kita add 100, sudut 30,80. Nah, jadi seperti ini. Jadi pergerakan garisnya 100 dengan kemiringan sudut 30, kemudian tinggi ke sumbu Z-nya itu 80. Nah, bentuk sudutnya 30 derajat dengan panjang garis 100, dan ketinggian itu 80 ke arah sumbu Z. Jadi sudut tadi itu menentukan kemiringan dari garisnya. Jadi tadi disimpulkan bahwa untuk garisnya, line-nya itu panjangnya 100 dengan kemiringan sudut 30 dari sumbu X-nya tadi, dan ketinggian Z, koordinat Z adalah 80. Nah, jadi diingat kalau X itu ke arah kanan, kalau ke kanan bawah, kalau Y itu ke kanan atas, dan Z itu ke atas.
Nah, contoh misalnya seperti ini. Nah, kalau bisa lihat, jadi arah koordinat X-nya, setiap arah koordinat X selalu mengarah, kalau positif dia mengarah ke kanan, kanan bawah. Nah, sebaliknya berarti dia X-nya bernilai negatif. Nah, selanjutnya kalau dia Y-nya ke kanan, ke arah kanan, kalau tadi X-nya ke bawah, kalau Y-nya ke kanan, kalau dia ke arah Y itu berarti dia positif, dan sebaliknya nilainya negatif. Begitupun dengan Z, kalau dia Z-nya ke atas itu nilainya positif, dan ke bawah pasti nilainya negatif. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga metode polar spherical. Nah, polar spherical ini menentukan suatu titik, yaitu dengan cara menggabungkan jarak sudut antara koordinat X dan Y, serta sudut antara Y dan XY dan koordinat Z. Jadi bentuknya ada bentuk jarak per panjang jaraknya, kemudian ada dua sudut. Ada dua sudut. Jadi untuk bentuk koordinat yang absolut itu tanpa add, kalau yang relatif dia ada tambahan add-nya. Nah, itu bedanya. Nah, contoh misalnya seperti ini. Berarti ini yang contoh yang koordinat relatif. Nah, misalnya buat line, nah, seperti ini. Kemudian pergerakan garisnya 100, sumbu X. Kemudian sudutnya 30. Kemudian sudut berikutnya lagi 80. Jadi dia naik ke atas. Nah, sehingga posisi dari sudutnya akan naik. Nah, seperti ini. Jadi naiknya dua kali. Pertama tadi 30, kemudian di Z lagi naik ke 80. Jadi naiknya dua kali. Ya, ini kan panjang garisnya tetap tadi panjangnya 100. Kemudian yang pertama tadi di Y itu awalnya 30 seperti ini yang sebelumnya. Nah, kemudian yang pergerakan pola spherical yang kedua ada sudut 80. Jadi dia tegak lagi ke arah sumbu Z-nya 80 derajat. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Nah, kita masuk di jadi selanjutnya kita masuk di UCS atau User Coordinate System. Nah, yang dimaksud User Coordinate System ini sangat penting pada saat kita menggambar tiga dimensi. Nah, kenapa penting? Karena untuk menentukan garisnya misalnya. Nah, contoh tadi ini saya menggambar ini. Jadi dengan kita mengetahui koordinat UCS di mana koordinat X, Y, dan Z, berarti kita ini sebagai acuan kita. Sebagai acuan kita untuk membuat garis. Contoh misalnya saya buat gambar seperti ini ya. Nah, misalnya saya mau buat seperti ini. Nah, dengan tadi kita pakai metode koordinatnya tadi. Saya seperti ini line. Saya mulai di sini. Nah, di sini saja. Nah, kalau kita lihat, kalau saya mau buat garisnya ke arah kiri seperti ini, nah, berarti kalau kita lihat dari UCS, kalau dia di kanan ke arah bawah sana, berarti dia nilainya positif. Tapi kalau arah sebaliknya, berarti dia nilainya negatif. Seperti ini. Saya buat di sini, misalnya ini 10,0,0. Kenapa saya pilih 0, Y-nya di 0 dan Z-nya di 0? Supaya arah pergerakan garisnya itu
tidak ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu Z. Oh, ini saya koreksi dulu ya. Bukan mana ya, bukan nilai positif, tapi nilainya negatif karena ke arah sebaliknya. Nah, seperti ini tadi. Jadi di sini saya minus karena tadi arah sebaliknya. Nah, jadi ke arah belakang. Nah, kalau kita lihat tadi sumbu X-nya itu kalau ke bawah positif, kalau dia koordinatnya kita masukkan negatif, berarti dia ke arah sebaliknya. Nah, selanjutnya saya mau bikin yang tegak seperti itu di samping. Nah, berarti kalau dia ke atas, berarti nilainya positif. Oh, sebentar. Karena dia ke atas itu nilai apa namanya? Koordinat Z, maka kita tidak masukkan ke koordinat X dan Y. Nah, jadinya seperti ini. 0,0,5. Nah, jadinya naiknya dia seperti ini. Nah, selanjutnya ke arah kanan, berarti dia koordinatnya positif. Nah, 4,0,0. Ke arah kanan lagi, berarti ke arah sumbu Y, seperti ini. Nah, berarti at 0,3,0. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya lagi, kalau dia ke arah sebaliknya, berarti nilainya negatif. Berarti min 4,0,0. Nah, kemudian ini juga karena Y-nya arah sebaliknya, berarti nilainya negatif 0,-3,0. Nah, jadi diingat yang diberikan nilai 0 adalah apa koordinat yang tidak kita tuju. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yang bagian bawah. Nah, kita ke arah atas. Nah, karena kita tidak ke sumbu X, kalau ke atas berarti kita ke sumbu Z. Berarti nilainya 0,0,2. Seperti ini. Nah, terus kita ke sumbu Y. Karena dia tidak ke sumbu X, berarti dia 0,3,0. Jadi acuannya itu adalah lihat dari UCS-nya saja. Nah, terus ke bawah lagi. Nah, kalau ke bawah berarti Z-nya yang negatif. Kalau tadi ke atas dia positif, kalau dia ke bawah berarti negatif. Berarti minus 2. Baru ke kiri, Y negatif karena ke arah sebaliknya. Nah, ini mungkin masih ingat gambarnya ini yang gambar kita kita gambar manual pada saat mata kuliah gambar teknik. Kalau yang masih ingat di semester awal, kita buat gambar ini secara manual di kertas seperti itu. Nah, pentingnya UCS di sini, ini pada saat kita orbit, nah untuk mengorbit itu kita pilih di view, kemudian ada sini pilihan orbit. Ini kan kalau kita lihat hanya satu sisi. Nah, kita lihat, kita putar seperti ini. Nah, berarti sisi yang sebelumnya belum tergambar seperti ini ya. Nah, pentingnya UCS itu ini, karena kita melihat posisi dari eh, koordinat yang kita gambar.
Nah, misalnya tadi sebelumnya kan kita sudah menggambar sisi yang sebelah kiri seperti ini. Nah, kita mau gambar lagi sisi yang bagian sebaliknya, sebelah kanan. Nah, dengan acuan tadi koordinatnya seperti ini tadi. Nah, jadi tetap diperhatikan untuk arah koordinatnya. Seperti tadi Z-nya berarti sekarang Z-nya ke arah atas. Kalau ke arah kiri sana itu X positif. Kalau ke arah bawah Y-nya negatif. Nah, seperti itu. Sehingga pada saat kita buat koordinat, buat garisnya, nah, misalnya mulai dari sini. Nah, berarti dia at 0,0, karena dia ke arah bawah berarti minus 5 di koordinat Z. Seperti itu. Kemudian ke arah sebaliknya di koordinat Y 0, minus 3,0. Berarti tinggal yang garis yang terakhir. Nah, garis yang terakhir kita buatnya nah, di sini. Nah, berarti kita mengikuti UCS-nya tadi. Kalau X-nya ke arah yang terdapat hurufnya berarti dia nilainya negatif. Nah, misalnya X 10,0,6. Sampai enggak? Ya. Jadi pentingnya tadi UCS itu adalah untuk menentukan lokasi koordinat yang kita gambar atau arahan garis koordinat yang akan kita gambar. Hmm. Jadi UCS-nya itu bisa berbeda-beda. Nah, ini kan tergantung dari uh, view isometriknya. Nah, yang kita pakai nanti adalah Southeast ya, Southeast isometric. Di sini kan ada banyak, ada Southwest isometric, ada Northeast isometric, dan juga ada Northwest isometric. Nah, misalnya kalau kita coba yang Southwest, nah itu otomatis UCS-nya juga berubah. Nah, UCS-nya juga berubah. Sudut pandangnya berubah. Nah, dia lihatnya berarti dari sudut ini dari antara barat dan selatan. Nah, seperti ini. Intinya acuannya dari koordinat ini saja. Nah, seperti ini. Tergantung yang mana yang yang paling nyaman lah digunakan untuk UCS koordinatnya. Nah, jadi misalnya acuannya dari mana, misalnya mau acuannya dari sini gambarnya titiknya, nah berarti nanti dia ke sini nilainya positif, ke atas juga nilainya positif, ke Y-nya juga positif. Nah, pada saat nanti ke bawah, ada yang ke bawah, berarti dia nilainya negatif. Nah, jadinya, jadi yang berlawanan arah koordinatnya ini berarti dia nilainya negatif. Nah, itu saja acuannya. Nah, ini tadi untuk southwest, ada juga northeast. Nah, northeast, lihat dari ini.
sudut apa arah mata angin utara dan timur. Ada juga yang northwest atau barat daya. Nah, seperti ini. Nah, yang tadi kan waktu kita putar dari southeast ke northwest. Nah, pada saat tadi kita menggambar seperti ini. Yang awalnya dia southeast seperti ini kita gambar. Nah, kemudian kita ubah ke northwest. Nah, jadi menyesuaikan dari sudut pandang kita. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk pertemuan hari ini kita hanya pengenalan saja untuk tampilan tiga dimensi yaitu bagaimana dan juga pengenalan bagaimana metode-metode koordinatnya. Saya Pak mau tanya, Ya, ada apa? Mana sudah? kalau kita gambar dua dimensi dulu Pak, setiap pandangannya baru kita gabungkan ke tiga dimensi itu bisa nggak? Oh, kalau dua dimensi ke tiga Apakah ada dimensi metode seperti kayak sebenarnya ada nanti misalnya kita mau menggambar dua dimensi dulu untuk konsep awalnya, baru nanti diubah ke tiga dimensi. Itu biasanya eh, untuk penggambaran tools revolve biasanya. Tapi kebanyakan kalau yang langsung konsep 3D-nya, misalnya kayak seperti ini bangun ruang 3D, nah itu langsung di view tiga dimensinya. Nah, kecuali kalau yang tadi ada yang fungsi revolve, ada namanya tools revolve itu nanti dia itu penggambarannya di dua dimensi dulu untuk konsep awalnya, konsep bidang datarnya dulu. Nah, kalau yang kayak bangun-bangun ruang seperti ini, itu buatnya langsung di view tiga dimensinya. Tergantung juga kebutuhannya. Misalnya ada juga yang misalnya dia ada yang mau dia buat per part itu juga bisa. Misalnya di bidang misalnya bagian yang kiri ini kan sebenarnya ini masih ano ya. Ini kan apa namanya itu polyline terbuka namanya. oh, Mm. Jadi kalau misalnya mau digabung apa dia dipisah, itu sepertinya bisa memungkinkan. Ini kan kalau kita ubah tampilan view-nya kembali, misalnya saya ini mau ubah ke tampilan atas. Nah, tampilan atas seperti ini, view-nya kita ubah top, maka nanti akan tampilannya dia seperti ini. Walaupun pada saat kita gambar dua dimensinya seperti ini, kita mau ubah ke tiga dimensi, itu dia hanya berubah menjadi datar saja. Dia berubah jadi datar saja. Jadi dia tidak ke arah tidak ke tiga dimensi langsung. Berbeda misalnya kalau kita mulainya langsung penggambarannya di view tiga dimensi, nantinya kan kelihatan. Oh ini part pandangan atasnya bagaimana, pandangan sampingnya bagaimana. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk koordinatnya sudah anu ya, sudah oh, sudah Pak tadi dimengerti ya. Ya. Nah, ini kan tadi seperti ini. Tadi kan yang contoh tadi, misalnya saya mau buat yang dua dimensinya dulu.
Misalnya dari line sini. Saya mulainya dari sini. Saya add 4 gitu ya. Koma 8. Oh, add 4 koma. Sorry. Kalau kita di dua dimensi dia pakainya yang sudut add 4. No, no. Add 4 sudut 0. Nah, seperti ini. Terus lagi add 8. Terus add 2 sudut 270. Kemudian 8 sudut 180. Kemudian add 4 sudut 90. Terus tadi ada sudut. Nah, misalnya kita buat yang dua dimensinya seperti ini. Nah, pada saat kita ubah view-nya tadi ke tiga dimensi, nah jadi dia tampilannya akan seperti ini. Jadi dia hanya tetap bidang datar seperti ini. Nah, kecuali kalau dia yang tadi saya bilang dia fungsinya revolve. Jadi revolve ini bagaimana kita membuat permukaan yang datar menjadi di sweep atau diputar. Nah, contoh misalnya seperti ini. Tapi sebelumnya kita region dulu. Region tadi untuk fungsinya nanti untuk menyatukan gambar polyline terbuka. Nah, ini kan kalau seperti ini dia, oh ini dia terpisah ya, sorry. Nah, saya dia seperti ini. Nah, seperti ini dia tidak bisa di region. Nah, kalau ini tadi contohnya yang di region, nah dia satu polyline. Nah, misalnya seperti ini di revolve. Nah, jadi untuk yang fungsi
yang gambar dua dimensi dijadikan tiga dimensi itu hanya bisa di revolve. Bisa juga dia di fungsi extrude. Nah, contoh misalnya seperti ini. Saya buat rectangle. Nah, ini kan sudah polyline tertutup. Tapi kita mau buat dia sebagai bidang tiga dimensi. Nah, ada namanya fungsi extrude itu untuk mengangkat gambar dua dimensi menjadi tiga dimensi. Nah, tingginya kita tentukan seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi bagaimana tadi bidang dua dimensi itu bisa diubah ke tiga dimensi dari gambar bidang datar sebelumnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi insya Allah pertemuan selanjutnya kita langsung mencoba untuk menggambar objeknya, objek bidang bidang ruangnya, bidang gambar ruangnya itu ada box, ada spherical atau bola, dan juga ada silinder. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan ke depan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Miftah, ada yang mau ditanyakan? Siska, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Allahumma waffiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.